Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kelas 5B ya yang masih mau bergabung, nah, Bu Ari tunggu dulu. Jadi pelajaran kali ini itu di belakang ada tukang sayur, nggak apa-apa ya. Mas Reza sudah gabung. Ada temannya Bu Ari juga ikut gabung. Aduh, sebentar goyang kameranya. Iya, sebentar ya. Se Buatan sebentar ada iklan. Saya sambil menunggu ini Mas Reza sudah gabung. Terus sambil menunggu teman-teman ya. Ini ya Mbak Rendita juga sudah gabung. Hai temanku Lilis, terima kasih sudah melihat. Mbak Rendita, sehat semua, Mas Reza juga ya. Masih menunggu teman-teman. Kemudian bisa sambil dilihat buku LKS-nya. Ya punyanya Bu Ari. Kedengeran nggak ya ini? Bu Ari volumenya gede dulu. Sebentar. Nah, videonya Bu Ari sudah gedein. Iya, halo Mas Reza. LKS-nya sudah dibuka? Nah, Mas Reza LKS-nya dibuka, Mbak Rendita juga silakan dibuka. Nanti sambil nunggu temennya, kalau misalnya memang tidak banyak, nanti Bu Ari coba ini ya, coba download videonya. Semoga nanti bisa tercover semuanya, bisa ada bahasan semua. Nah, sekarang kita bersama-sama kemarin kan sudah membahas tentang indahnya sholat taraweh ya. Kemudian ya Mbak Tata, artinya Faza itu Mbak Tata ya. Ya Mbak Tata, selamat bergabung, selamat datang telah bergabung. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Oke, semuanya kita mulai aja. Untuk di halaman ini ya, halaman 48. Ya, Mbak Via juga sudah bergabung. Pakai jilbab tepuk. Gila, nggak ada murid-murid tuh. Nggak dengar. Ya, terus ini Instagramnya siapa ya? Didi Karya itu mungkin orang tua mungkin ya. Anak-anak ini baru ulangi lagi. Hari ini kelas pembelajarannya kelas 5. Kemudian di halaman 48 kita bahas aja agak dipercepat. Sama nanti yang bergabungnya agak terlambat nanti biar menyusul dan menyesuaikan. Sekarang kita bahas yang nomor 1. Oke. Yang nomor 1. Ya Mas Keiso, selamat datang. Langsung LKS-nya dibuka halaman 48. Nomor 1 itu keutamaan sholat taraweh ya. Nah, keutamaan sholat taraweh itu yang benar adalah A. Mempererat tali silaturahmi. Kemudian untuk nomor 2, ya Mas Kaiso, salam ini nggak usah dibalas di sini, dengerin ini dulu. Ya, bahas ini dulu. Sekarang LKS-nya dibuka, jangan chat-chat dulu ya, bahas ini dulu. Nomor 2, sholat taraweh dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini soalnya gampang-gampang mesti ini, soalnya bisa semua ini. Tadarus dalam Islam diartikan sebagai kegiatan membaca Al-Quran. Kemudian nomor 4, perbuatan yang dikerjakan mendatangkan pahala, jika ditinggalkan tidak menimbulkan dosa, itu hukumnya sunnah ya. Jadi kalau sunnah itu kamu melakukan itu dapat pahala, kemudian kalau kamu meninggalkannya itu berarti kamu tidak apa-apa. Contoh misalnya sholat duha itu juga sunnah, itu nggak melakukan nggak apa-apa, tapi kalau dapat pahala ya udah silahkan dilaksanakan begitu ya. Kemudian kalau mubah Bu, itu ada yang mubah, mungkin di sini ada yang bertanya apa itu mubah. Lah mubah itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan begitu ya. Jadi boleh melaksanakan, intinya tidak mendapat pahala juga tidak mendapat dosa, intinya boleh begitu. Dan ini contohnya seperti apa kita bahas besok aja, tidak usah terlalu lama nanti. Kemudian sholat tarawih termasuk jenis sholat apa? Sunnah Bu. Di beberapa pembahasan itu ada yang menjawab tentang ini ya, sunnah muakkad. Bedanya apa? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan ya. Kemudian jadi terkadang kalau ada soal sholat tarawehnya itu sebentar ini Mbak Asyifa sebentar. Mbak Syifa ikut di sini dulu ya.
ikut masuk di ini dulu aja ya, nanti video ininya bersama-sama nanti. Lanjut, Bu Hari tadi sampai Pak, oh ya sunnah, salat tarawih itu kadang di buku itu ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah. Kalau misalnya terkadang dalam soal itu pasti ada salah satu, tidak mungkin ada dua-duanya. Jadi misalnya kalau soal itu sunnah berarti pilih sunnah, tapi kalau misalnya dalam soal tersebut jawabnya sunnah muakkad, berarti nanti jawabnya juga sunnah muakkad, begitu ya. Anak-anak ini sebelumnya Bu Ari suaranya kedengeran ya, Bu Ari di rumah, jadi ada yang lewat-lewat, ada yang motor, jadi mohon maaf nanti kalau belum maksimal tolong ini di chat. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, nomor 6. Tarawih itu adalah pengganti sholat tahajud ya. Selanjutnya, sholat tarawih dikerjakan pada saat malam hari ya, lebih tepatnya ketika selesai sholat isya pada bulan Ramadan, begitu ya. Selanjutnya, bulan penuh berkah dan ampunan bagi umat muslim adalah bulan Ramadan. Mulail adalah bangun di malam hari untuk melakukan ibadah ya, bukan untuk mendengarkan musik. Ini pasti mudah ini. 10. Perintah Allah kepada manusia untuk bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Di materi juga sudah ada. Selanjutnya, nah nomor 11, anak-anak nomor 11 bisa dicek dulu. Nomor 11 itu terjadi kekeliruan teks ya. Jadi yang termasuk amalan sunnah pada bulan Ramadan lah ini harusnya kecuali, ada kata kecualinya. Jadi kalau ada kata kecuali berarti jawabannya sholat duhur. Kita ketahui bersama kalau sholat duhur itu bukan merupakan sholat bukan merupakan sholat sunnah. Jadi maksudnya sholat wajib ya, begitu ya. Selanjutnya nomor 12 yang termasuk arti tadarus adalah menelaah. Jadi sebenarnya tadarus tidak hanya membaca. Mungkin pada tarapan masyarakat sekarang itu terkadang lebih sering hanya membaca atau tidak dibahas. Tapi sebenarnya kita ketahui bersama ketika tadarus itu anak-anak juga harus mungkin ada yang membacakan artinya, kemudian bisa menjawab lagi. Bisa menjawab, misalnya ada di situ ada jamaah atau mungkin memimpin atau jadi saling bertukar ilmu. Kemudian nomor 14, manfaat tadarus Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran. Nomor 15, termasuk tujuan tadarus untuk mendapatkan kemuliaan. Nah ya, ini Mas Isat sudah bergabung. Kemudian langsung masuk aja ya di halaman 16. Tadarus itu berasal dari kata darosa ya. Selanjutnya nomor 18, tadarus Al-Quran bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Selanjutnya 19, tadarus Al-Quran itu dilakukan dengan tenang, begitu ya. Kemudian nomor 20 ya. Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu selalu turun untuk menyimak tadarus. Ini dia tadarus Rasulullah. Ini maksudnya gimana Bu? Kok mau nyimai cuma Rasulullah atau Bu ya? Ini mungkin dalam teks soalnya ini ya, menyimak tadarus umat Islam gitu ya. Jadi ralatnya di situ. Kemudian nomor 21, tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan biasanya setelah sholat isya. Bukan, setelah taraweh ya. Terus kemudian sebentar, ini ada Azizah Kaila, ini dulu ini ya kelas C ya. Ya, terima kasih sudah bergabung Mbak Azizah Kaila. Ya, dulu murid kelas C. Ini Bu Ari baru video live streaming ya. Anak-anak kelas 5B masih bergabung ya. Kemudian halaman 22, kegiatan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan biasanya dilakukan di masjid. Bu, apa harus di masjid? Enggak, di rumah juga boleh. Cuman kan kita saking bahagianya ketika Ramadan itu, mulai dari berbuka puasa, kemudian melaksanakan ngaji, ada mungkin yang TPA, kemudian tarawih, tadarus, itu pasti rasanya bahagia lah. Dari sinilah kita harus senantiasa berdoa biar kita bisa bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat semua ya. Kemudian soal berikutnya, membaca Al-Quran sebaiknya dilakukan dengan menghadap kiblat. Selama bertadarus Al-Quran kita tidak boleh bersenda gurau. Jadi ketika tadarus itu ketika teman kita mengaji, anak-anak menyimak ya, tidak kemudian ini tidak ngobrol saja, tapi juga
bersama-sama menyimak begitu ya. Kemudian lanjut sebentar ya. Kemudian 25 yang masuk tata cara tadarus Al-Quran itu B, dilakukan di tempat yang bersih. Selanjutnya poin B ya. Nah, anak-anak untuk Romawi 1 sudah selesai. Silahkan kalau ada yang bertanya nulis di komen aja biar nanti sama-sama nanti kalau ada yang Mbak Syifa tolong kalau ada yang tidak tahu ini ya, ketik aja, tidak usah pakai live video biar nanti tidak bingung teman-teman. Kira-kira anak-anak untuk poin Romawi A dari nomor 1 sampai 25 ada yang mungkin bisa ditanyakan? Mas Keiso, Mbak Syifa, kemudian Mas Reza, siapa lagi nih, Mas Isat. Nah, ada yang mungkin ditanyakan? Kalau ada silahkan ngechat dulu di komentar ya. Nah, ngechat dulu di komentar, nanti kita bahas bersama di sini. Oke, Wari tunggu dulu. Ada nggak kira-kira Romawi 1-nya? Oke, ada tidak? Bu, aku nge-lag. Waduh, lagi mana? Sinyalnya susah. Oh, Mas Keiso tidak ada. Oke, terima kasih. Mas Reza sinyalnya masih enggak. Kalau ini mestinya nge-lag apa ngelak haus ini? Kalau haus minum dulu nggak apa-apa. Ya, nomor 7 tadi apa? Nomor 7, sholat tarawih dikerjakan di malam hari. Mas Reza, ini pertanyaannya mudah. Ya, anak-anak ini sambil makan boleh loh, sambil minum juga boleh. Enaknya kita ngobrol di sini tuh begitu. Kamu mau makan sambil minum boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi bisa kondusif. Ya, oke Mbak Syifa sip, tidak ada. Oke, tidak ada, lanjut untuk poin B ya, anak-anak ya. Untuk poin B, oh iya, Mas Riza sinyalnya jelek ya. Ya nanti baru usahakan bisa di-download, nanti bisa kita bagi videonya ya. Tapi nanti dulu, biar ini kita selesaikan dulu. Oke, poin B. Kemudian sholat setelah sholat isya pada bulan Ramadan tarawih ya, ini agak mudah ini. Tarawih dalam bahasa Arab bentuk jamak dari tarwihatun. Lah kok jawabannya ada jawabannya di nomor 3. Jadi anak-anak bisa melihat. Kadang kalau di materi kadang nggak ada, tapi ternyata di soal ada. Lah itulah fungsinya kita berlatih untuk mengerjakan, begitu ya. Selanjutnya nomor 4, pahala sholat tarawih ditulis seperti pahala sepanjang malam ya. Di materi sudah ada. Kalau anak-anak masih mau membaca, sudah membaca kemarin kan pastinya. Kemudian diampuni dosa-dosanya termasuk. Nah, ini jawabannya jamak ya. Ada yang termasuk keutamaan sholat tarawih, termasuk manfaat sholat tarawih ya, begitu. Seperti apa namanya, faidah seperti itu boleh, jawabannya boleh macam-macam ya. Selanjutnya peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut dengan nuzulul Quran ya. Nomor 7, membaca Al-Quran